nggak kayak broadcast poster kayak enggak, gitu, enggak. 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 Lewat jalur dalam ya. Jalur dalam. Kalau model seleksi dari Mas Adnan nih, beasiswanya gimana sih dulu? Email aja ke profesor, terus nanti direview sama profesor, terus akhirnya diwawancara atau... Halo semuanya, bagi kalian yang ingin tahu gimana sih keseharian asli mahasiswa di Korea Selatan, jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ya, biar aku tambah semangat ngasih berbagai info untuk kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Oh ya, terus persiapannya kemarin apa aja nih setelah tahu dapat beasiswa profesor, terus gimana persiapannya? Jadi ketika keterima oleh profesor istilahnya udah ACC, ya kamu masuk lab saya, ya kemudian ikutin aja proses pendaftarannya. Tapi kalau proses pendaftaran itu ngurus sendiri gitu loh. Jadi ada web terpadunya buat daftar, ngisi dan lain-lain. Bayar biaya pendaftaran juga. Ya intinya itu urusan sendiri, tapi yang jelas profesor udah pasti nerima kamu gitu. Jadi kamu mesti keterima di INI gitu sih. Ya sih, sama, intinya kita tetap harus daftar sendiri. Maksudnya daftar sendiri adalah kan ada tuh di webnya kampus untuk pendaftaran reguler. Jadi kayak kita ngikutin pendaftaran reguler, cuman kita pasti udah tahu pasti keterima gitu loh. Nah, di pendaftaran reguler itu kita juga harus bayar tuition fee sama biaya pendaftarannya sendiri itu kita tanggung sendiri. Jadi sebelum kita sampai sini kita belum dikasih beasiswanya. Soalnya mungkin ya kalau menurutku logikanya misal profesor ngasih dari awal, maksudnya dari awal kita sebelum berangkat kan takutnya nggak jadi kesini atau gimana. Kayaknya gitu sih. Makanya kita baru dikasih beasiswanya itu pas udah di sini, pas udah bener-bener nyampe di sini. Jadi sebelum nyampe ke sini kita harus merogoh kocek sendiri. Nah ya itu yang salah satu beratnya di beasiswa prof. Daripada beasiswa lainnya adalah kita harus nanggung sendiri, nambalin sendiri dulu sebelum kita bisa dapat beasiswanya. Dan itu nggak sedikit ya, nggak sedikit, maksudnya adalah tadi pertama aku udah bilang kan biaya pendaftaran itu pertama, terus tuition fee itu udah lumayan banget. Tuition fee tahun pertama, semester pertama. Ya, betul. Tuition fee itu kayak UKT, SPP, terus uang dorm, asrama. Ya asrama. Mas dulu asrama dulu apa langsung ke one room gitu? Dulu sempat asrama dulu. Oh berarti asrama dulu. Berarti yaitu pendaftaran, SPP atau UKT, terus asrama, terus visa, paspor, itu semua kita yang ngurus sendiri semua. Soalnya beda ya kalau beasiswa pemerintah, kita kan di serve ya istilahnya, kayak dikasih ini kamu tinggal ngambil ini duit buat bikin ini tinggal ngambil nih surat pengantar buat ini lebih gampang gitu kalau beasiswa pemerintah. Tapi karena kita beasiswa profesor jadi mandiri gitu, semi mandiri gitu loh. Jadi sebelum berangkat ke sini kita ya nyelesain semuanya mandiri, harus bisa nambelin semuanya. Oh makanya pas habis aku tahu kalau ada pengumuman keterima itu, sebelumnya sempet yang dari anaknya prof yang dari Indonesia yang udah di sini itu nanyain kalau mau berangkat, maksudnya kalau mau beneran dapetin beasiswa ini berangkatnya harus biaya sendiri dulu, mungkin sekitar segini gitu. Terus kalau udah oke, cepat ngabarin gitu, kalau nggak jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya setelah ya itu makanya dikasih kayak warning dulu kalau nanti akan mengeluarkan biaya dulu sendiri, tapi kalau udah sampai sini baru ditanggung kayak gitu. Selain itu persiapan apa lagi nih selain uang selain duit yang harus disiapin? Ya duit itu yang paling kerasa emang. Ya paling kerasa sih, paling kerasa emang. Perintilannya kan macam-macam ya, kayak iya bener. Dokumen tuh banyak. Apostil. Jadi kalian pasti nanti bakal nge-apostil dokumen kalian, transkrip sama ijazah ya kalau nggak salah. Iya, ijazah sama transkrip. Itu sebenarnya nggak cuman beasiswa profesor aja, maksudnya ini tuh termasuk salah satu syaratnya
dari kampus. Jadi kalau kalian ikut beasiswa pemerintah pun kalian juga pasti akan nge-apostil juga, dan apostil kayaknya yang beasiswa pemerintah juga bayar sendiri deh. Bayar sendiri. Jadi kayaknya yang beasiswa pemerintah pun juga nggak semuanya dikasih duit gitu, nggak kayak yang apostil ringan-ringan. Sebenarnya nggak ringan juga, tapi ya karena itu sifatnya mandiri ya, kita langsung datang ke kedubes dan lain sebagainya untuk mencari stempel. Nah itu pakai biaya sendiri. Beasiswa pemerintah pun juga kayak gitu. Intinya berpetualang di Jakarta, mengunjungi paling tidak 3 kantor. Iya, 3 kantor apostil. Karena susah dapat apostil sekarang, katanya dulu itu kalau apostil cuman butuh ke kedubes saja apa gimana. Aku lupa ya, kayak aku pernah baca suatu artikel yang nyeritain kalau di Medium kalau nggak salah. Iya, kalau dulu itu lebih gampang apostilnya, tapi sekarang lebih susah karena kita harus ke Kemenkumham, Kemenlu, sama kedubes Korea. Jadi kita harus datang ke 3 tempat ini untuk minta apostil, dan itu biayanya beda-beda. Terus nggak selesai 1 hari. Iya, nggak selesai 1 hari karena salah satu kantor, kalau nggak salah kantor Kemenlu itu bukannya cuman tiap Rabu dan Jumat kalau nggak salah. Jadi kalian kalau selain hari itu nggak bisa kalian ngurusnya, kalian cuman bisa ngurus di hari Rabu dan Jumat aja kayak gitu. Itu karena corona ya. Oh iya, emang mas nggak gitu? Dulu kantor Kemenkumham yang di Cikini itu buka tiap hari. Terus kantor yang di Kemenlu itu juga buka tiap hari, tapi kondisi belum corona ya, itu masih bulan-bulan Agustus 2019. Iya, atau November 2019. Berarti ya itu karena corona jadi ya lebih susah lah. Tapi nggak tahu kalau sekarang misal ada yang online, kita nggak tahu. Cuman kayaknya kalau buat dapat stempelnya tetap offline deh. Jadi tetap harus ke sana. Tetap harus ke Jakarta. Kalau nggak gitu, kalau kalian punya saudara atau kalian emang tinggal di Jakarta lebih gampang sih. Terus satu lagi sih, itu dokumen harus dikirim semuanya. Nah ya ini, jadi yang ini nggak cuman beasiswa profesor lagi, jadi beasiswa pemerintah juga gitu, harus ngirim semua dokumen yang diminta oleh kampus ke kampusnya. Jadi kalau misal ke Korea ya berarti kirim lewat, kalau Mas Anam dulu pakai apa? Soalnya ngirimnya pakai jasa ekspedisi biasa. Ekspedisi biasa, reguler gitu. Iya, reguler berapa? gitu, kirim 500.000. 500.000 sama sih, sekitar segitu juga aku. Nah karena aku sama temen, maksudnya sama temenku bareng berdua, jadinya kita ngirim jadi satu ke alamat kakak tingkat Indonesia yang di sini, habis itu dipisah gitu sama dia. Jadi dikirim sendiri di sini gitu. Itu biar biayanya nggak terlalu membengkak gitu. Soalnya ngirim doang udah 500 sampai 700 bahkan kalau butuh waktu cepet kan biasanya ekspedisinya minta yang apa? Cepet lah ya. Yang cepet. Aku lupa namanya. Seminggu sampai gitu. Ya, 5 hari sampai 700 gitu kan. Jadi ya udah jadi satu sama teman, terus biar nanti dipisah sama, minta tolong dipisah sama kakak tingkat di sini gitu, lebih mudah. Oh ya, nanti kalau habis kita keterima dari kampusnya, itu biasanya kampus ngeluarin yang namanya LOA, Letter of Acceptance. Nah itu tuh suratnya dipakai buat kita daftar visa. Jadi nanti daftar visa kita nggak bisa kosongan, soalnya visanya harus visa yang kalau kita D2, maksudnya di visa itu harus ada detailnya gitu, dia visa pelajar atau visa kerja atau visa liburan doang, itu kan ada macam-macam jenisnya. Makanya kita harus apply visa pakai letter of acceptance itu dari kampus. Kalau Mas Anam dulu dikirim apa lewat email? Dulu aku dikirim via pos. Ya benar, via pos. Terus ya dipakai buat daftar visa balik ke Jakarta lagi. Kalau nggak salah aku soalnya dikirim lewat email doang gara-gara ya itu corona. Karena corona posnya itu nggak lancar. Jadi kayak posnya delay gitu loh. Jadi posnya nggak bisa cepet-cepet, sedangkan kita butuh visa cepet-cepet karena visa nggak bisa langsung jadi. Dan visanya nanti juga dibuat pesen
buat pesan pesawat itu pakai paspor doang sih ya, Iya, paspor paspor doang. Ya itu. Kok kalian juga nyari pesawat sendiri yang sesuai dengan jadwal kalian. Biasanya di kampusnya juga ada limitnya sih, maksudnya limit itu kapan kalian harus bisa sampai sini, maksudnya datangnya itu harus tanggal berapa karena kalian harus karantina dulu dan sebagainya. Kalau kasusku kan gara-gara pas corona jadi harus nyesuaiin jadwal sama karantina juga, jadi harus 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai gitu. Terus gimana tuh karantina hidupnya kayak gimana? Aku udah bikin videonya. Salah satu aktivitasku pas karantina makan mulu sih, jadi ya cuman diam di suatu ruangan, terus apa itu ya cuman tidur makan dan makanannya udah disediain biasanya ditaruh di depan pintu gitu, tinggal ngambil. Udah gitu doang. Nanti kalau kalian mau lihat ada di video ini, aku kasih di atas ini ya. Oke, kalau gitu sekian aja informasi, cerita, pengalaman dari kita untuk dibagi ke kalian. Barangkali kalian ada yang berminat untuk mencari beasiswa profesor. Semoga informasinya membantu ya untuk kalian. Dan kita mau pamit undur diri. Dadah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Siap. Biar aku makin semangat untuk membuat konten-konten yang bagus untuk kalian. Dadah. Bye.